Engkaulah matahari di dalam hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, kami datang ke sini untuk menimba ilmu dari siang terkait dengan salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang leader, itu adalah kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kita yakini bersama bahwa keputusan kita sebagai seorang leader itu adalah hukum bagi teman-teman kita di bawahnya. Olehnya demikian, maka keputusan-keputusan yang harus kita ambil itu minimal dia bisa mengakomodir kepentingan terbaik dari lembaga yang kita pilih. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentu akan menjadi sedikit sulit ketika dia dihadapkan pada dilema etika. Olehnya demikian, pertanyaan pertama saya, berdasarkan pengalaman yang Bapak alami selama ini, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah masalah ini dia termasuk dilema etika atau bukan? Cara mengidentifikasi. Baik, terima kasih Pak Haris. Saya apresiasi sekali, bangga sekali dengan teman salah satu guru di gugus 4 ini yang kemudian berhasil tembus sebagai guru penggerak. Dan ini tidak mudah, ini pengalaman terbaik kita, pengalaman terbaik Pak Muli secara pribadi, lembaga, umumnya, dan di gugus, ya kan? Oleh karena itu kami sebagai yang telah berjalan duluan, tanda kutip ya, sebagai kepala sekolah tentu memiliki banyak hal, tanggung jawab, resiko jabatan, dan lain-lain beban yang bagi orang lain menurut orang lain itu adalah beban, tapi bagi saya karena hidup itu adalah tantangan, maka kita harus selesaikan, ya kan? Termasuk di dalam lembaga kita itu. Dilema etika itu selalu kita hadapi, mengambil keputusan terbaik di antara yang baik, kan seperti itu. Ada skala prioritas di sana. Bagaimana kemudian kita akan memunculkan keputusan itu? Tentu saya tidak sendiri, meskipun kewenangan itu ada di tangan saya, tapi saya akan selalu melibatkan teman-teman saya, rekan saya sebagai mitra ini kerja. Dilema etika itu sendiri, keputusan yang benar itu sendiri pun menimbulkan pro dan kontra, ya kan? Dalam kita menentukan skala prioritas. Pro kontra ini bisa berdampak bagi mereka itu jika kita tidak berikan penjelasan yang cukup, berdampak kepada suka dan tidak suka atau benar dan salah apa tindakan yang saya ambilkan, kan kembali lagi ke sana. Namun demikian, kita sebagai pemimpin tentu harus paham apakah keputusan yang kita ambil tidak melanggar hukum atau seperti apa. Itu kata kuncinya. Kalau dia melanggar hukum, aturan yang berlaku, baik itu oleh kementerian, oleh negara dan segala macam, tentu ini ada keputusan benar dan salah. Kalau dilema etika adalah dua-duanya benar, hanya kita memikirkan mana yang prioritas, mana yang akan menjadi tindakan pertama dan mana yang tindakan. Contohnya ketika kemarin kami mengambil keputusan mengikuti lomba perpustakaan, ya kan? Literasi itu adalah hal yang utama di sini. Semua sekolah sama besar perpustakaannya, ukuran fisiknya, jumlah buku yang ada. Semua sekolah tidak ada tenaga perpustakaannya. Kita gunakan apa adanya, ya kan? Kalau kita mengikuti lomba, tentu tidak bisa kemudian kita akan bisa menyaingi satu dengan yang lain karena sama, ya kan? Agar mampu keluar sebagai pemenang, katakanlah seperti itu, memang ini kita tidak harapkan, tapi kita mau berbuat terbaik untuk melayani literasi yang ada. Kita harus berbuat lebih. Dalam hal saya memajukan perpustakaan, apa yang saya lakukan? Aturan mana? Kan tidak ada, ya kan? Itu. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, pos keuangan kita alihkan sebagian ke sana, ke lomba ini. Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Postur anggaran bos berjalan seperti apa adanya, sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan. Kegiatan peningkatan perpustakaan ini pun berjalan sebagaimana, karena ada di sana peningkatan literasi sebagai utama.
kalau bisa saya simpulkan bahwa cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus itu apakah masuk dilema etika atau tidak, yang pertama melihat kasus itu, analisisnya, apakah dia melanggar hukum atau tidak. Iya, itu. Kemudian kekuatan dan kelemahannya juga di sana. Ancaman dan tantangannya ya. Analisis motif. Ya. Kemudian ada kolaborasi tadi ya dengan teman-teman. Penting Pak, penting kita libatkan. Jangan pernah ambil, meskipun itu benar, jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Walaupun itu kewenangan kita ya. Walaupun itu kewenangan, karena ini kita bekerja dalam tim. Dengan tim. Tidak ada orang super di sana. Ya, karena itu tim super. Oke, lagi-lagi berdasarkan pengalaman Sia. Dalam hal tadi saya ingin mendapatkan lebih dalam terkait ketika dia dilema etika tadi. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan itu? Kalau setidaknya ini yang dicontohkan tadi sudah. Ketika dia dilema etika, detail yang misalnya Bapak sampaikan ke teman-teman itu ketika menghadapi itu bagaimana Bapak? Ya, jadi memang ini butuh bukan hanya sekedar berbicara. Ya. Saya jujur di sekolah ini saya memberikan contoh ke teman-teman itu bukan melalui teori, tetapi saya praktekkan langsung. Itu yang ya saya praktekkan langsung. Silahkan Bapak tanya orang yang tetangga, yang masyarakat di sana. Kalau saya datang di sekolah ini, apa yang duluan saya pegang? Satu Pak, saya nyapu dulu. Demikian juga dalam mengambil keputusan, saya tidak mengatakan ke mereka, oh begini, tidak. Tapi saya berpraktek langsung dengan keputusan yang diputuskan bersama. Saya menjadi orang terdepan yang melakukan. Nah, kalau tidak demikian, Pak, tetap akan ada dilema, akan terus mengikuti kita. Di kebingungan itu akan ada tindakan yang salah nanti. Ketika tindakan ini menjadi bias. Padahal sebenarnya keputusan itu sama-sama baik yang akan kita ambil. Namun karena skala prioritasnya ada yang pro terhadap itu, ada yang kontra, nanti akan bias dia. Adalah intrik-intrik, mohon maaf tanda kutip. Malam ini kita berhadapan dengan 29 orang Pak. Bukan 5 orang, 3 orang. Kalau 29 orang, ada 29 cara berpikirnya. Jadi kalau Bapak hanya memberikan teori ke mereka, tidak mempraktekkan langsung menjadi orang terdepan, mempraktekkan apa yang Bapak putuskan, jangan harap itu akan sukses. Sekarang ini seperti itu. Berarti keteladanan ya. Ya, harus ada. Baik, di pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi ketika kita akan menghadapi semacam itu, sudah saya katakan tadi, itu adalah tantangan. Ketika kita masuk di dalam sebuah masalah itu tantangan. Jadi kita harus melakukan analisis masalah. Baru kemudian bisa kita menyusun rencana. Rencana ini kemudian kita sosialisasikan, kita rapatkan, kita musyawarahkan. Baru kemudian kita akan laksanakan. Dalam pelaksanaan ini nanti akan ada masalah lagi di pelaksanaan. Karena apa? Perencanaan belum tentu sesuai dengan pelaksanaan. Kan orang selalu mengatakan begitu. Jadi evaluasi itu bukan di belakang, Pak. Di dalam proses pun ada evaluasi. Baru kemudian di tahap akhir evaluasi akhir dan refleksi. Jika kemudian itu kita anggap masih belum bagus, masih belum sempurna, kita akan perbaiki di mana kelemahannya. Baik, Masya Allah, ini sudah luar biasa ya. Dari menganalisis, kemudian merencanakan, sosialisasi yang paling penting saya rasa memahamkan keinginan kita dengan 29 orang itu, ya. Dan itu bukan kepentingan kepala sekolah, kepentingan SD Labuhan Dalam. Nah itu. Baik. Kemudian ada evaluasi selama proses. Evaluasi akhir, kemudian refleksi, lihat kembali, Masya Allah. Menurut Bapak, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif itu adalah satu yang keteladanannya dan sosialisasi. Harus sosialisasi dan keteladanannya harus ini yang jadi kuncinya. Pelaksanaannya gampang karena mereka sudah paham, sudah melihat. Kan kadang-kadang orang itu merasa itu kan orang ngomong katanya. Tetapi kalau mereka melihat kita bekerja,
Tidak ada lagi yang akan mengatakan bahwa Bapak umur besar. Tidak ada lagi. Yakin saya, hal kecil apapun itu, mau tentang kebersihan, mau tentang keamanan, mau tentang kedisiplinan, silakan. Nah, cuma memang jujur Pak, kalau ditanya saya kenapa sering terlambat, karena jarak rumah dengan sekolah dan itu jujur saya akui. Saya jarang bisa datang pagi, dalam arti pagi itu jam 7 gitu. Tapi 7 lewat 5, 7 lewat 10 itu sering. Yang jam 7 pas atau sebelum jam 7 itu jarang, jujur, karena jarak rumah dari sekolah. Ya, tidak harus kan kita di sekolah juga kan sudah bagi nih piket Iya, yang biasanya datang lebih awal ya. Ya. Selama kita nggak terlalu. Tapi enggak, kalau sebenarnya kepala sekolah harus hadir lebih Harus awal. hadir lebih awal ya. Nah, Ya, bukan piket dia kan harus, karena tanggung jawab sekolah itu ada di kepala sekolah. Gitu ya. Ya, namun itu jujur saja belum mampu lakukan karena jarak rumah satu. Ya. Yang kedua di rumah kan ada anak yang harus saya antar dulu ke sekolah. Kata dekat Pak, ya sekitar 5 kilo lah gitu kan enak kan. Dan sosialisasinya harus mantap. Poin pentingnya. Iya, poin penting. Iya, memahamkan ke kita satu visi itu yang harusnya Ya, itu. harus. Kalau kita sudah sama-sama merasa ini baik misalnya, itu tergerak sendiri untuk melakukan aktiviti. Bukan hanya di tingkat guru, tapi sampai ke siswa, sampai orang tua ini melibatkan komite apa semua. Selama ini Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lembaga yang saya pimpin ini. Bagi saya, kalau guru dan pendidik sudah bisa kita dalam arti kita berikan sosialisasi pemahaman, melihat bagaimana langkah kerja kita akan mereka. Yang sulit itu memang dengan orang tua siswa. Kadang-kadang apa yang kita programkan di sekolah sudah disepakati oleh 29 orang ini, siswa sudah kita sosialisasikan, kita berikan contoh. Namun kadang-kadang mereka pulang itu orang tua kadang-kadang tidak paham apa yang harus dilakukan. Bukan tidak paham, mereka paham, tetapi mungkin tanda kutip kurang waktu untuk mengontrol anak. Jadi itu yang terus kami bangun komunikasi dengan komite. Alhamdulillah kemarin itu contohnya itu Pak, saya bangun ruang baca itu sebagai keluarga. Itu karena komunikasi. Kami bangun komunikasi dengan komite. Akhirnya itu swadaya. Iya, kita bangun itu. Mereka yang bukan iuran nyumbang, orang tua itu ala kadarnya, ada yang sumbang semen, ada yang dalam bentuk uang, macam-macam. Bahkan tenaga tukang kan disumbang. Yang memang kita harus pendekatan itu Pak, berpikir orang tua. Itu tantangan besar kita kalau di kampung-kampung macam ini. Beda kalau di kota kan, orang sudah paham. Yang misalnya di satu Taliwang, kan lingkup pejabat anak pejabat, tidak usah kita bicara panjang. Sebenarnya kalau misalnya langkah ini terbang sekolah itu Pak. Kalau langkah ini kita lakukan di sana terbang sekolah itu. Bukan lagi jalan standar tapi terbang ya. Berarti kemampuan komunikasi kita ya. Itu yang paling penting Pak. Dengan stakeholder, dengan mitra siapa yang kita ajak mitra. Orang pada dasarnya mau membantu kita, hanya bagaimana kita menjemput itu. Itu masalahnya. Iya, jangan kita tunggu. Kalau saya isi ekin saben hari kan sama dengan nunggu di sini kan. Apa yang kita lakukan dengan duduk di belakang mobil? Tidak ada. Dalam masalah-masalah seperti ini, apakah Pak punya jadwal khusus? Misalnya ada masalah dilema etika misalnya, Pak misalnya menjadwalkan ini kita akan bahas setiap sekali sebulan atau insidental saja di ini beda dia. Dilema etika ini beda dengan program yang terencana strategis itu kan beda. Dilema etika itu kita ambil dikala mana memang kita membutuhkan itu. Insidental artinya kan. Misalnya sekarang rapat komite sudah terprogram. Ini rapat komite, ini rapat guru, ini rapat dengan orang tua siswa misalnya. Nanti di rapat-rapat ini ada masalah yang di saat itu mana yang skala prioritas kita akan lakukan, di mana ada dilema etika yang harus kita lakukan.
Kalau hanya kita mengikuti aturan main, misalnya tentang ulangan, tentang apakah tidak ada dilema, itu kan kewajiban kita, ya kan? Dilema etika lebih pada keputusan yang akan kita ambil itu berdampak bagi seluruh kita. Dan tidak ada aturan baku tentang itu, ya kan? Yang akan misalnya, oh ini aturannya harus kita ikuti, harus kita tidak, itu etika. Jadi bagaimana kepada peran kita dan melihat ini akan memberikan dampak kepada apa? Insidental, kemudian skala prioritas. Ya, penyelesaian masalah itu mana yang prioritas, urgen, kemudian mendesak, baru kemudian yang berikutnya Pak, berdasarkan pengalaman Sia, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Jelas, karena sebagaimana saya katakan kita ini sebuah tim. Kalau orang yang berpengaruh dalam arti membantu kita berpikir, misalnya sekarang kalau saya berhadapan dengan masyarakat, saya tidak akan terjun langsung ke masyarakat. Saya akan panggil dulu ketua komite. Kita akan bertemu dulu dengan ketua komite. Kita musyawarahkan, saya berikan pemahaman beliau. Kalau beliau itu jujur orangnya, meskipun mungkin bagi orang lain, oh ini apa lah ya, tapi bagi saya luar biasa. Peran Pak Dedi luar biasa. Nah, ketika apa yang saya sampaikan menurut rasional, beliau akan bergerak ke masyarakat. Kalau tidak, beliau akan kritik. Nah, itu tempat enaknya. Jadi sangat membantu sekali. Nah, kalau di sini, kalau di dalam sekolah ini ada Pak Has selaku yang senior di sekolah yang dituakan oleh teman-teman guru ini. Nah, maka dengan beliau saya akan bergerak. Karena biasanya orang yang sudah berpengalaman lama menjadi guru tentu pemahamannya tentang pengambilan keputusan itu lebih baik dari orang yang baru. Di sini kan rata-rata baru. Nah, itu masalahnya. Nah, mereka sering saya minta bahas untuk tunjuk katanya. Jadi tidak langsung saya, oh begini. Berarti ini berjenjang ya, Sia diskusikan dulu dengan yang berpengaruh, mereka yang akan menyampaikan. Iya, mereka akan menyampaikan. Baru kemudian kita kalau akan rapat akan apa, mereka bisa paham kan pelan-pelan kan biasanya. Berarti bertim ini ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Mendengar pendapat orang lain. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita hanya dengan diri kita sendiri yang tahu benar itu susah. Yes. Ya. Jadi kita harus banyak mendengar pendapat orang lain untuk kemudian kita kolaborasikan. Karena ini bukan sesuatu yang harus, ya kan? Nah, ini kan lebih mempertimbangkan untuk kepentingan siapa. Jika kemudian itu untuk kepentingan kita bersama, tetapi kita harus dengar dulu. Banyak kita mendengar dari orang. Keren ini yang terakhir yang paling keren itu ya kerendahan hati kita untuk mau mendengar. Betul. Tidak ada kemudian dalam diri kita itu perasaan saya paling super. Nah, ya tidak. Keputusan ada di saya itu yang mungkin harus dihindari oleh seorang leader. Merasa diri paling, kemudian apalagi ada main instruksi, meremehkan, itu yang itu tidak akan lama sepertinya kalau seperti itu. Kita harus kembali bahwa ini kita bekerja dalam tim. Seperti apapun keputusan kita itu keputusan tim, bukan keputusan kepala sekolah. Ada memang waktu-waktunya kepala sekolah mengambil keputusan. Ada saat, misalnya memberikan izin, ya kan? Nah, kan itu menegur yang selalu terlambat. Itu kepala sekolah pun. Tetapi ketika untuk kepentingan semua dan dengan itu sinergi bersama itu untuk kemajuan itu jangan pernah hindari gunakan tim sebagai pembuat keputusan. Ketika tim membuat keputusan bersama, mereka akan bertanggung jawab terhadap keputusan. Dan kalaupun terjadi kemungkinan terburuk, kita akan bertanggung jawab bersama-sama. Jadi kita tidak disalahkan juga oleh anak buah kita. Tidak akan disalahkan. Apapun itu. Bukan sekarang. Mungkin dulu saya tidak paham bahwa itu dia dan itu dia. Tidak, saya lebih dulu.
beberapa orang kepala sekolah saya hadapi yang tidak paham ya, bagaimana mereka baik, mohon maaf karena itu kadang kepada keluarga sama juga dengan para guru sekolah. Kami yang baik-baik dan saya jangan bawa yang buruk, begitu juga mereka dulu kan. Para pendahulu kita memberikan contoh sambil yang baik, yang buruk ya tidak usah kita bahas ya kan. Jadi semua teman-teman di sini, mau yang guru agama, guru olahraga, harus mereka paham dan tahu tata aturan kita mengikuti sana. Tidak boleh mereka melangkahi siapapun itu, apakah itu Pak Mano sebagai tukang kebun atau tidak malam atau siapapun, tidak boleh. Harus ada keputusan bersama dulu yang menyatakan ini. Dia tentang kebersihan, tentang keamanan. Karena kita tidak punya asengan sejatinya kan tenaga ahli di dalam bidang. Jadi kita putuskan bersama-sama. Nah, seperti itu. Dan banyak kita dengar. Itu yang paling utama itu mendengarkan. Pendapat, keluh kesah. Supaya keputusannya jangan salah nanti dan meskipun sama-sama benar ya kan. Kembali. Baik, kalau begitu saya rasa cukup untuk yang ini Pak. Saya terima kasih sekali sudah dapat banyak ilmu dan pengalaman siang. Ya, ini akan menjadi modal besar kami dalam membuat laporan, khususnya untuk kegiatan ini juga ya pengalaman untuk mudah-mudahan bisa digunakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, saya datang ke sini ingin belajar dari pengalaman Ibu dalam hal memimpin sebuah lembaga pendidikan. Kaitannya dengan cara pengambilan sebuah keputusan. Kita memaklumi bersama bahwa sebuah keputusan kepala sekolah itu adalah hukum bagi anak buahnya. Ya. Oleh yang demikian, keputusan itu dia harus akan mengakomodir kepentingan terbaik dari sebuah lembaga pendidikan yang dalam hal pengambilan keputusan ini akan menjadi sulit ketika kita dihadapkan pada dilema etika. Iya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu, apakah dia termasuk dalam dilema etika atau bukan? Etika atau bukan ya? Baik, saya akan coba menjawab ya. Mudah-mudahan jawaban saya itu betul-betul bisa memberi manfaat. Siap. Bagaimana saya dalam mengidentifikasi atau menganalisis ya, apakah itu masalah itu masuk dilema etika atau bukan. Yang pertama tentu nanti kita bandingkan dengan peraturan pemerintah, kemudian termasuk juga dengan peraturan sekolah, tata tertib sekolah, apakah itu bertentangan atau tidak dengan hal itu. Kemudian selain itu juga kita sandingkan dengan norma yang berlaku, tata krama, sopan santun yang berlaku di tempat atau di sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan di dalamnya? Iya. Jadi apabila kita bertemu dengan dilema etika, di mana kepentingan itu sama-sama benar, ya. Tapi tentu ada yang paling benar dengan kita lihat dari sudut pandang kepentingan sekolah. Jadi kita tempatkan kepentingan sekolah itu di atas. Apabila keputusan itu atau kepentingan itu betul-betul memberi manfaat secara luas kepada sekolah, maka itulah yang paling utama untuk diambil sebagai keputusan. Itu biasanya yang saya terapkan. Baik Bu, terima kasih. Untuk yang nomor 3,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini yang selalu saya terapkan di sekolah saya, jika kami bertemu dengan suatu masalah, maka saya akan mengundang ke dalam ruangan saya beberapa teman-teman guru yang saya pandang mungkin dari segi senioritasnya bisa jadi. Kemudian kami diskusikan, kalau bisa dikatakan seperti pleno lah begitu, kita diskusikan, kita dengar usul pendapat mereka, kemudian baru nanti kita coba untuk mengambil keputusan walaupun belum matang gitu. Karena nanti akan kita bawa apabila sudah menjadi keputusan kami di situ di tataran pleno itu, nanti kita bawa ke forum besar di mana semua keluarga sekolah itu hadir. Nah, itu baru nanti kita lemparkan ke situ bersama-sama dengan tim ini yang sudah kita taruhlah tim ya, yang saya panggil tadi itu, nanti sama-sama kita sosialisasikan sampai dengan bagaimana cara penerapannya nanti itu di forum. Setelah klop, baru nanti kita bungkus menjadi keputusan kita bersama-sama, di mana nanti akan mengikat kita semua untuk kita pertanggungjawabkan apakah itu merupakan sebuah hasil yang kesuksesan, apakah barangkali hal yang belum mencapai kesuksesan itu kita bersama-sama akan menjadi tanggung jawab kita. Itu mungkin. Setelah menjadi sebuah keputusan, biasanya kalau misalnya di tingkat implementasi bagaimana kemudian Sia menghandle itu supaya kemudian dia tujuan awal kita itu bisa tercapai kan? Bagaimana pengalaman jadi kita kawal gitu ya. Nah, jadi keputusan yang sudah kita ambil dan kita sepakati untuk kita laksanakan bersama-sama, tentu tidak serta-merta kita lepas saja tanpa pengawasan, tidak. Tetapi kita, saya sebagai kepala sekolahnya tetap kita kawal, di mana secara berkala, secara rutin kita rapat kecil, kita evaluasi, refleksi apa yang sudah dilakukan, progres-progres dari keputusan yang sudah kita ambil bersama itu sudah di tahap mana begitu. Jadi secara rutin kita lakukan untuk meminimalisir ya kegagalan-kegagalannya, tentunya begitu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Selama ini yang saya rasakan itu yang sudah saya terapkan itu saya rasa cukup efektif, di mana tingkat pengawasan, tingkat tanggung jawab kita terhadap keputusan itu akan lebih besar gitu. Jadi bukan hanya saya sendiri sebagai kepala sekolahnya yang menanggung jawab hal tersebut, tetapi terutama tadi tim yang kita bentuk tim kecil itu akan betul-betul ikut terlibat sampai dengan bertanggung jawab terhadap keputusan kita ambil bersama ini. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam proses pengambilan keputusan? Nah, jadi ini seperti dua mata pisau. Selain merupakan efektif, juga menjadi hambatan atau tantangan. Mengapa demikian? Karena dengan kita memanggil beberapa teman dulu ya, tentu nanti akan bisa memberi kemungkinan kita akan alot, karena banyak yang akan memberikan saran, banyak memberikan pandangan yang tentu berbeda-beda satu orang dengan lainnya, itu akan menjadi lebih panjang, lebih alot mungkin di dalam kita mengambil keputusan tersebut. Kemudian tantangan selanjutnya yang sering saya rasakan itu ketika kadang-kadang ya, ketika keputusan sudah diambil, pelaksanaan sudah mulai jalan, tiba-tiba kadang-kadang ada beberapa teman yang seakan-akan mementahkan, begitu ketemu di tantangan di mereka, langsung ingin berpasrah begitu. Jadi seakan-akan bahwa itu tidak akan bisa berjalan. Tetapi itu tantangan ya, tantangan. Tentu kita tidak menyerah. Bagi saya itu tantangan dari teman-teman saya tidak akan menyerah. Makanya ada pertemuan rutin terus agar kita bisa mengatasi semua tantangan-tantangan tersebut. Yang berikutnya Ibu, dalam penyelesaian masalah terkait dengan dilema etika ini,
Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaiannya atau diselesaikan secara spontan atau bagaimana? Terkait kapan kita melakukan itu ya, yang sering kami lakukan adalah begitu ada masalah maka tidak kita biarkan berlarut-larut. Nah, langsung pada saat itu langsung kita menyikapi, mencari solusi, membuat keputusan-keputusan untuk kita sebagai solusi dari masalah yang muncul. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa hal yang secara berkala kita bicarakan. Misalnya di hari itu muncul masalah, sudah kita diskusikan, tapi ternyata barangkali belum kelar ya. Maka nanti bisa jadi di akhir kan saya panggil teman-teman semua untuk kita bahas lagi masalah yang tadi tidak terselesaikan dengan baik. Baik Ibu. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah ya tentu ada. Di samping tadi faktor-faktor kita bentuk tim itu, juga yang saya rasakan apabila kita melakukan pendekatan agamais begitu lewat pelajaran agama kita sentuh lewat itu, maka akan lebih cepat luluh ya, lebih cepat kita menyelesaikan masalahnya. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di mana? Ya, tentu seperti pepatah mengatakan ya, semakin panjang kita berjalan, semakin banyak hal yang kita petik. Begitu juga dengan ini. Untuk masalah begini ya, dalam mengambil keputusan itu, dengan sering-seringnya kita bisa mengambil keputusan, walaupun itu kita bertemu dengan kegagalan maupun kesuksesan, itu sangat banyak memberi pelajaran. Sehingga saya semakin mampu ya, semakin percaya diri untuk menghadapi hal-hal kedepannya, termasuk itu masalah-masalah ke depan. Kita semakin yakin bahwa kita makin mantap untuk dapat mengatasi masalah-masalah kita. Ya, barangkali begitu. Dan saya yakin bahwa pengalaman ini tidak bisa dipetik lewat pelatihan-pelatihan, tetapi harus lewat pengalaman-pengalaman yang bisa alami langsung. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman dari Siap. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat di proses pembuatan laporan kami khususnya saat ini. Dan insya Allah ini menjadi pengalaman juga bagi kami. Mudah-mudahan ke depannya Sama-sama Pak, sukses. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Engkaulah matahari di dalam